atau mungkin sholat tarawih yang kemudian imamnya juga sesuai dengan sunnah, atau mungkin kita bisa berbuka bersama dengan teman-teman yang mereka adalah orang-orang yang memiliki adab, orang-orang yang kemudian mengetahui pada ilmu agama Allah, maka tentu ini jangan dianggap hal-hal yang remeh dalam kehidupan kita. Ya, adanya circle, adanya teman-teman di dekat kita yang baik itu adalah nikmat besar. Karena banyak hari ini kita tidak menghargai nikmat itu, sehingga terkadang berpindahnya kita dari tempat satu ke tempat lain, berpindahnya kita dari satu komunitas ke komunitas lain itu sangat mudah untuk kemudian kita lakukan, padahal kita tidak tahu efek daripada perpindahan itu bisa menjadikan dalam kehidupan kita agamanya terbelakang, kebaikan-kebaikannya tertinggal, dan seterusnya. Oleh karena itu saya masih teringat dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, di mana kemudian kita sebelum kemudian membeli rumah ataupun membangun rumah itu dinasihatkan, dilihat dulu siapa yang ada di sekitar rumah tersebut. Ya, al-jar qabla dar, tetangganya terlebih dahulu, komunitas dan orang-orang yang ada di sekitarnya terlebih dahulu, barulah kita berpikir kita mau membangun ataupun mau membeli rumah di tempat tersebut. Itu artinya bukan sekedar ketentraman dalam bertetangga saja, tetapi dalam persoalan agama yang kemudian ada di dalamnya terdapat hal yang sangat urgent dan penting dalam kehidupan, baik itu kehidupan bertetangga sebagai muslim kepada muslim yang lain, kemudian juga dalam perihal agama itu sendiri. Karena sungguhnya orang-orang yang ada di dekat kita itu adalah cerminan dari agama kita. Oleh karena itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, hendaknya kita selalu dan senantiasa punya kepentingan untuk memperhatikan nikmat-nikmat yang ada pada diri kita. Jangan sampai kemudian nikmat-nikmat itu dianggap hal yang tidak berharga, sehingga terkadang kita melalaikan hal-hal tersebut. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Di kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, di mana di pertemuan lalu kita masih ingat sekali dengan pembahasan waktu-waktu yang Rasulullah SAW isyaratkan untuk kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui urgensi dan juga pentingnya dari doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata doa itu adalah intisari dari ibadah. Ya, doa huwal ibadah, kata para ulama. Doa itu adalah ibadah. Maka perlu diketahui, karena penting dan urgennya sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah, sehingga tidak ada satupun di antara kita dalam keseharian kita kecuali memang kita akan berdoa kepada Allah. Namun perlu diketahui, doa-doa yang kita panjatkan dan yang sudah kita usahakan waktu dan tempatnya yang istijabah, yang berpotensi untuk diijabahi oleh Allah, perlu juga kita ketahui ada hal-hal yang bisa menjadi penghalang dalam kita berdoa. Para ulama menyebutkan ada bab khusus terkait tentang mawani ila ijabati doa, tentang larangan atau hal-hal atau faktor-faktor yang menghalangi dikabulkannya doa seorang hamba. Di sini dihadirkan beberapa riwayat, salah satu di antaranya adalah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, la yazalu mustajabu li 'abdin ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil, muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan, sungguh senantiasa artinya senantiasa seorang hamba ketika berdoa kepada Allah akan diijabahi olehnya, selama hamba tersebut tidak berdoa untuk hal-hal yang kaitannya dengan kemaksiatan, dosa, atau memutus silaturahmi. Jadi kalau kita kemudian hari ini berdoa untuk memutus silaturahmi, ya Allah jauhkan saudaraku ini dariku, atau waliyadzubillah, ya Allah mudahkan aku untuk bermaksiat, melakukan ini dan itu dan seterusnya, maka ini adalah perkara yang diharamkan dalam agama kita. Ini hal-hal yang tidak diperbolehkan.
Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ini hal yang kemudian harusnya tidak diijabahi, artinya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malam yasta'jil, atau orang yang kemudian ya senantiasa tidak terburu-buru. Artinya kalau kemudian seorang hamba itu terburu-buru dalam kemudian berdoa, maka ini juga hal yang kemudian berpotensi untuk menjadi penghalang baginya, doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjadi penghalang baginya, doanya itu tidak dikabulkan. Penghalang bagi dia, doanya tidak dikabulkan. Artinya ya, para ulama menyebutkan ada riwayat yang lain yang menegaskan hadis tersebut. Ya, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, yang dimaksud dengan istijal itu seperti apa? Terburu-buru yang dimaksud dalam hadis ini seperti apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, qal qad da'autu. Aku sudah berdoa. Tetapi Allah tidak kunjung mengijabahi. Jadi dia kemudian mengatakan, aku sedongo, aku berdoa, aku sudah meminta dan merengek-rengek kok gak dikasih. Dan ucapan itu berlanjut pada dia akhirnya berputus asa, sehingga dia kemudian akhirnya meninggalkan doanya. Jadi ini yang kemudian menjadi terkadang penghalang dari doa-doa kita. Jadi kalau kita kemudian meminta untuk kemudian dimudahkan ini dan itu, jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita kemudian berputus asa untuk berhenti atau bahkan waliyadzubillah mengeluh dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Maka diterangkan dalam hadis yang lain dari jalan Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, ma'alal ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bida'watin illa atahu Allah iyyaha. Ya, tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba muslim di atas bumi ini ya kemudian mereka senantiasa memanggil, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru Allah Subhanahu wa taala, ya, bermunajat kepadanya dengan satu doa, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Allah akan memberikannya pasti. Jadi dipastikan akan diberikan. Namun pemberian dan ijabah serta pengabulan doa ini ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya diterangkan, ya, tidak harus kemudian apa yang sesuai permintaan. Artinya tidak harus sesuai dengan permintaannya. Ya. Seseorang bisa saja kemudian berdoa meminta untuk diberikan kepadanya rumah, tetapi doa itu dikabulkan, namun tidak harus kemudian berbentuk rumah langsung diijabahi oleh Allah. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan, ya, kalaupun kemudian tidak langsung diberikan kepada hamba tersebut dari apa yang dia minta kepada Allah, bisa saja au sarafa anhu minas su'i mithlaha. Bisa saja doanya itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai pengganti, ya, dihindarkannya hamba tersebut, orang yang berdoa tersebut, dari keburukan yang semisal dengan apa yang dia minta kepada Allah. Maka bisa saja kita di Lauhil Mahfuz hakikatnya telah ditulis, ya, kita itu waliyadzubillah keluar dari rumah kita ketabrak, keluar dari rumah kita kecelakaan. Tapi karena doa-doa yang kita panjatkan oleh Nabi SAW diterangkan, itu bisa jadi, ya, menjadi pengganti dari musibah yang harusnya kita terima. Oleh karena itu ada riwayat yang kemudian menjelaskan kepada kita, Nabi SAW bersabda, wala yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa kemudian menghalangi qadha kecuali doa. Oleh karena itu doa itu silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin. Mukmin itu lisannya itu tidak akan pernah kemudian luput dari yang namanya berdoa. Salah satu di antara muslim yang baik adalah setiap saat dia berdoa, setiap kali dia kemudian memiliki kesempatan untuk bermunajat kepada Allah, pasti dia akan kemudian bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalaupun kemudian doanya itu adalah doa yang mungkin, ya, tidak langsung diijabahi dari apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja itu menjadi penghalang keburukan yang harusnya diterima oleh kita seorang hamba. Kemudian
Di dalam hadis ini riwayat Tirmidzi, beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan malam yad'u bi itsmin aw qati'atir rahim, atau doa itu akan diijabahi ya ketika kemudian kita berdoa atau kita tidak berdoa dengan perkara-perkara dosa atau pemutus silaturahmi. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan au yudakhiru lahu minal ajri mithlah atau mithlah, dan atau bisa saja doa yang kita panjatkan bukan langsung diijabahi, tidak juga sebagai penghalang keburukan yang harusnya kita terima, tetapi yang ketiga kata para ulama, bisa saja doa kita itu menjadi simpanan nanti di akhirat, pahala bagi kita yang semisal dari apa yang kita panjatkan. Subhanallah. Ya, adakah di antara kita yang kemudian pernah berdoa, ya Allah, mudahkan kami untuk membangun salah satu rumahmu di dunia. Tapi kemudian ada orang yang berdoa seperti ini pun tidak dikabulkan. Ya, bisa saja kemudian doa itu menjadi hal yang kenyataan, tetapi untuk dia nanti di akhirat. Ya, dan kita korinahkan dengan hadis Nabi SAW, membana masjidan ya banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang dia membangun rumah di dunia, artinya rumah Allah di dunia yaitu masjid Allah, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Nah, ketika kita berharap kebaikan untuk bisa melakukan misalkan haji, ingin kemudian bersedekah 1 miliar, 2 miliar misalkan, tapi kemudian kita belum mampu, maka ketahuilah apa yang kemudian kita panjatkan itu nanti akan menjadi pundi-pundi kebaikan dan mizan hasanah kita kelak di akhirat. Kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, Rasulullah SAW juga menerangkan kepada kita tentang betapa kemudian kita ini penting untuk memperhatikan hal-hal yang kaitannya dengan penghalang-penghalang doa. Salah satu hadis yang masyhur diterangkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim menyebutkan, innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha baik, thayyib, la yaqbalu illa thayyiba, dan tidaklah Allah senantiasa menerima kecuali dari perkara yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atas mereka, para nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat di dalam Al-Qur'an, membacakan kepada para sahabat, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan, wahai para rasul-rasul Allah, makanlah dari perkara-perkara yang baik, ya, wa'malu shalihan, dan berbuatlah kalian perkara kebajikan, perkara amal saleh. Wa qala ta'ala, kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah ya oleh kalian dari perkara-perkara yang baik, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan rezeki kepada kalian. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan, menceritakan, tsumma dzakara rajula yutilus safar as al-bal yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi famat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lah. Akhrajahu Muslim. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan, setelah menyebutkan tentang ayat-ayat perintah Allah untuk kita menggunakan rezeki yang halal, berbuat baik, berbuat kebajikan, ya, maka Rasulullah SAW menyebutkan kisah tentang seseorang yang kemudian yutilus safar. Dia ini memiliki sebab-sebab untuk doanya dikabulkan. Satu di antaranya adalah yutilus safar, dia sedang melakukan perjalanan jauh. Oleh karena itu dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan salah satu doa yang mustajabatun la syakka fihinna, doa yang kemudian diijabahi dan itu tidak ragu lagi, kata Nabi SAW. Salah satu di antaranya adalah dakwatul musafir, yaitu doanya orang
yang sedang safar. Maka kata para ulama, orang ini sebenarnya memiliki sebab besar untuk dia doanya dikabulkan. Yang pertama kenapa? Karena dia melakukan safar. Kemudian yang kedua, az-aghbar. Kondisi dia pun bukan orang yang kemudian mampu, bukan orang yang kemudian safarnya menggunakan yang mobil-mobil mewah, bukan. Safarnya safar yang sulit. Safarnya safar yang melelahkan, sehingga kondisi badan dan kemudian bajunya itu compang-camping. Nah, hal yang seperti ini juga termasuk di antara sebab dikabulkannya doa. Kenapa? Karena susahnya seorang hamba, ya beratnya kondisi seorang hamba dalam mengalami kesusahan dan kesulitan, itu ternyata di dalam Al-Quran diterangkan sebab dikabulkannya doa. Dan bahkan oleh Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, ya beberapa di antaranya adalah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, beliau jadikan sebagai tawassulan, sebagai sebab untuk dia bertawasul kepada Allah, di mana dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massaniya dzur wa anta arhamur rahimin. Jadi mengaku bahwasanya aku sedang sulit, aku sedang susah, itu adalah ternyata bagian dari sebab dikabulkannya doa. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada dua sebab tadi. Kemudian ditambah lagi oleh Nabi SAW, yamuddu yadaihi ilas sama. Orang itu mengangkat tangannya ke langit. Subhanallah. Jadi kata para ulama, di antara sebab dikabulkannya doa adalah mengangkat tangan. Walaupun kita tahu dalam mengangkat tangan itu ada kaidah-kaidah yang diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua doa itu harus mengangkat tangan. Dan ini ada asar yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tidak semua doa itu harus mengangkat tangannya seperti ini. Terkadang doa itu harus kemudian dilakukan seperti ini. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengajarkan doa, ketika beliau memimpin doa di akhir khutbah Jumat, maka kemudian Rasulullah SAW tidak pernah didapati oleh para sahabat kecuali beliau mengacungkan tangannya ke langit. Sehingga kemudian ketika di zaman tabi'in, ya di saat para sahabat radhiyallahu taala anhum sudah kehilangan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan hiduplah orang-orang setelahnya para tabi'in, ada seorang yang kemudian didapati ketika khutbah Jumatnya mengangkat dua tangannya langsung dicela oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, menunjukkan bahwasanya tidak semua doa itu harus kemudian menggunakan pengangkatan tangan keduanya, akan tetapi bisa saja mungkin dengan telunjuk tangan atau mungkin bahkan tidak mengangkat keduanya. Akan tetapi secara hukum asal bahwa raf'ul yad, kata para ulama, mengangkat kedua tangan itu merupakan sebab dari diijabahinya doa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini juga ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan mengucapkan kalimat-kalimat yang itu adalah merupakan asma dan sifat Allah. Di mana dia mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Dia menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Ya Rabbi ya Rabbi. Dan ini adalah perkara yang diterangkan dalam Al-Qur'an, merupakan sebab doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan orang ini memiliki 4 sebab dikabulkannya doa. Kalau seandainya kita berdoa dengan memiliki satu sebab dikabulkannya doa saja, berpotensi untuk doa kita dikabulkan, apalagi 4-4-nya ada pada diri kita. Maka harusnya orang ini adalah orang yang kemudian ketika berdoa diijabahi. Tetapi lihat kata Nabi SAW, orang ini ternyata punya penghalang. Ya, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Ternyata dia punya penghalang berupa makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Minuman yang dia kemudian minum pun demikian adalah minuman yang haram. Kemudian pakaian yang dia gunakan pun adalah pakaian yang haram. Wa hudiya bil haram. Dan ternyata dirinya itu terliputi dari perkara-perkara yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin, kata Nabi SAW, orang itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin jangan hanya kemudian dongo wes poin dongo terus, tapi dia tidak memperhatikan. Dongo tapi bar minum homer. Muskilah. Dongo tapi bajunya maling jemuran tetangganya. Ini masalah.
Jadi jangan kemudian kita remehkan hal-hal seperti itu. Ya, kita berdoa, pokoknya kita berdoa, kita minta ampunan. Tapi apa? Hasil dari bisnisnya adalah hasil dari penipuan, dari perkara-perkara yang menipu orang, kemudian membohongi orang dan seterusnya. Maka ini adalah hal-hal yang kemudian apa? Menjadi penghalang dari doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Nah, kemudian yang terakhir, hadis yang penting juga kiranya untuk kita senantiasa perhatikan. Dan ini ada erat kaitannya dengan kita seorang pemimpin di rumah tangga, ataupun kita seorang pemimpin di sebuah komunitas, ataupun kita seorang pribadi yang kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat. Ada satu hadis yang diterangkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kata Nabi SAW, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ay yab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini sangat mengerikan jemaah, karena banyak di antara kita menganggap ini bukan penghalang doa. Padahal ini adalah salah satu penghalang besar dari doa-doa yang kita panjatkan. Di mana kata Nabi SAW, sungguh kalian benar-benar harus menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Betul-betul seorang mukmin itu memang diperintahkan untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bahkan disebutkan secara spesifik dalam hadis yang lain, idza ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian wahai orang-orang yang beriman melihat kepada atau melihat pada perkara hidup kalian, di sekitar kalian, di lingkungan kalian satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Apabila dia tidak mampu dengan tangannya maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau dia tidak kemudian mampu dengan lisannya maka dengan anggota badannya. Mau main-main di luar ya? Mau main atau mau mendengarkan? Siapa namamu? Nama siapa? Ini bertiga, Yahya. Siapa namamu? Siapa namamu? Kamu? Rehan. Perhatikan ya, Rehan ya. Jangan main-main. Kalau nggak mau dengarkan keluar, ya, ya. Mau main? Mau main nggak? Atau mau dengarkan? Dengarkan, baik. Nah, ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Di sini diterangkan benar-benar kita ini dituntut untuk kemudian menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya. Sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ketika kita tidak bisa dengan tangan kita maka dengan lisan kita. Kalaupun kemudian tidak bisa dengan lisan kita maka kemudian dengan hati kita. Karena saya bisa menasihati audiens dakwah saya dengan lisan, maka saya nasihati. Gak mungkin ada orang ribut saya diemin saja. Kan gitu. Maka dari itu ketika kemudian kita seorang mukmin, kita seorang ayah, kita seorang guru, kita seorang tetangga bagi tetangga kita melihat kemungkaran, lakukan, jangan kita diam. Dan jangan pernah menganggap orang yang menasihati kita, orang yang menegur kita adalah benci kepada kita, bukan. Tapi itu adalah orang yang sayang dan cinta kepada kita. Ya, ini harus dipahami dan kemudian diperhatikan. Nah, kenapa? Karena Islam ini adalah mengajarkan agama kepedulian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita seorang mukmin harus peduli dengan satu dengan yang lainnya. Karena kita pun hakikatnya, walaupun kita tidak mengatakan tolong tegur aku, hakikatnya ketika kita berbuat salah dan berbuat maksiat, hakikatnya jiwa kita, pribadi kita dan agama kita mengatakan tolong tegur aku. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, dalam hadis ini menerangkan kepada kita benar-benar kita itu diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Konsekuensinya apabila kita tidak mau, ya, maka Rasulullah SAW menyebutkan aula yushiqannallaha
atau kita akan kemudian ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu. Kita akan diiqab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hukuman itu mengerikan. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Di mana iqabnya, hukumannya itu adalah ketika kita berdoa, doa kita tidak diijabahi. Kalau kita bisa ilustrasikan, orang yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya berupa menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, artinya ada orang maksiat dia terserah, ada orang berbuat baik juga dia tidak mau memotivasi dan tidak mau ikut campur dalam urusan kebaikan, artinya dia mau hidup sendiri. Ternyata orang yang seperti ini seakan-akan ketika nanti dia berdoa Allah tidak mempedulikan. Kenapa? Karena dia kemudian orang yang tidak memperhatikan hal-hal yang penting dalam agamanya. Maka ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, kita teringat dengan hadis yang sangat berharga dalam hidup kita yang diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai pun pada kondisi orang yang beriman, orang yang soleh, ketika dia hidup di tengah-tengah orang yang dominan adalah dominan orang-orang buruk, lalu dia tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, ternyata orang ini dijadikan oleh Allah di dunia seperti sebagaimana orang-orang buruk. Artinya dia mendapatkan hukuman sebagaimana hukumannya orang-orang buruk kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kemudian ada anak-anak kita ataupun istri kita berbuat kejelekan dan kita diam, hakikatnya kita adalah orang yang sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa saja doa-doa kita adalah doa-doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini kata para ulama ada beberapa poin penting yang kita harus ketahui. Yang pertama adalah annal aklal haram wa lubsul haram min mawani'il ijabah. Sungguhnya mengkonsumsi perkara yang haram ataupun mengenakan pakaian yang haram itu adalah merupakan penghalang-penghalang doa. Kemudian faedah selanjutnya, annal istijala fi talabil ijabati ad-du'a yamna'ul ijabati li'annahu naw'un minal qunut min rahmatillah. Tergesa-gesa dalam kemudian berdoa itu ternyata menjadi salah satu penghalang doa, karena orang itu ketika tergesa-gesa hakikatnya dia berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, annahu la yalzamu min ijabati da'i tahaqququ ma talabah. Sungguh tidak lazim orang yang berdoa itu langsung diijabahi sebagaimana yang dia panjatkan. Mintanya A harus A, tidak. Tapi bisa saja ada beberapa poin yang tadi kita sebutkan, bisa saja menjadi penghalang keburukan yang harusnya dia terima, ataupun bisa menjadi kebaikan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian yang keempat di antara faedah adalah annahu la yustajabu da'i bi itsmin aw qati'atir rahim. Sungguh tidak akan diijabahi doanya orang yang kemudian meminta kepada Allah untuk melakukan kemaksiatan atau kemudian memutus silaturahmi. Dan yang terakhir pada kesempatan kajian pagi hari ini, anna tarkal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, ini yang sangat berbahaya. Anna tarkal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar sababun liman ijabatid da'i atau ijabatid doa. Sungguh orang yang meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, hidupnya hidup yang cuek, hidupnya hidup yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitar, terserah mau baik mau buruk sakarepmu, urusannya dewe-dewe, maka ini merupakan sababun liman il ijabatid doa. Ini adalah penghalang dikabulkannya doa seorang hamba. Jadi jangan pernah kita kemudian suudzon sama Allah. Kok doaku tidak dikabulkan? Kok permintaan dan permohonanku selalu tidak kunjung datang dan tidak kunjung hadir dalam hidupku? Coba perhatikan sejauh mana sensitivitas kita terhadap hal-hal yang merupakan tanggung jawab kita. Bisa jadi karena kita tidak peduli dengan istri, bisa jadi kita tidak peduli dengan tetangga, bisa jadi kita tidak peduli dengan keburukan yang dilakukan oleh anak, bisa jadi hal-hal yang kemudian ada di sekitar kita dan kita tidak pernah peduli dengan mereka. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita semua untuk kita benar-benar memperhatikan urusan-urusan yang menjadi penghalang-penghalang
doa-doa kita. Karena hakikatnya kita semua berharap untuk Allah Subhanahu wa taala mengijabahi dan mengabulkan doa-doa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.